Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mobil ini cuma gara-gara satu part rusaknya tuh kemana-mana. Jadi banyak banget yang diganti. Jadi mobil ini panas ya, udah hampir overheat. Sebenarnya kalau kita malah bilangnya ini sebenarnya udah overheat. Nanti saya jelasin detailnya ya. Jadi ini mobil Dodge Journey pertama yang kita tangani overheat gara-gara electrical sistemnya ya. Dia itu masalah di bagian box sikring ya, gampangnya itu. Kalau kita kan anak-anak bengkel nyebutnya tipem ya. Kita juga udah coba perbaiki, di repair, cuma tetap hasilnya nggak maksimal. Jadi mau nggak mau tetap harus diganti, dan ini sudah dilakukan pergantian box sikring lengkap. Jadi gara-gara box sikringnya ini bermasalah, dia ini dapat perintah dari ECU, diurainya di box sikring ini. Box sikring ini ngasih perintah ke motor pen. Jadi gara-gara box sikringnya ini bermasalah, motor pennya nggak hidup, otomatis temperaturnya high, berlebihan tingginya. Gara-gara temperaturnya high itu, karena selang radiator Dodge Journey ini perselang-selangannya ya, rata-rata sambungan atau konektornya itu berbahan plastik ya. Si selangnya ini jadi ikut jebol. Jebolnya udah bukan yang rembes ya, ini sampai putus. Karena saking, mungkin kalau kita tuh bilangnya saking nggak kuatnya dia nahan panas gitu, seperti panasnya yang ada di dunia ini kan. Pecah, copot, jadi mau nggak mau dia harus ganti box sikring, selang radiator komplit, dan semua T heaternya dan T heater yang bawah, yang tengah, semua kita ganti yang berbahan CNC. Tujuannya lebih kuat menahan panas. Nah, tapi untuk yang berbahan CNC ini ada satu yang nggak kita rekomen. Yang nggak kita rekomen itu yang ada di bagian housing thermostat. Itu nggak boleh ya, kalau bisa pakai yang berbahan CNC aluminium kayak gitu. Biarkan dia tetap originalnya yang berbahan plastik, karena FCA sendiri itu sudah mendesain sekeren mungkin lah ya. Kenapa dia pakai bahan plastik? Tujuannya untuk mengurai panas, mengurangi panas. Kalau pakai yang CNC otomatis ini kan area panas di rumah termostat ini. Kalau pakai CNC udah nih area panas, ditambah kalau bahan CNC kan pasti panas banget, nggak bisa meredam ya. Itu yang bikin sering terjadi error pada indikator temperatur mesin yang ada di speedometer. Dia ngebacanya panas terus. Karena kenapa? Karena sensor ECT-nya yang buat ngebaca ke speedometer itu ada di sini, housing thermostat. Nah, sebelumnya nih, ini adalah video pada saat selangnya jebol kemarin. Ini maaf didokumentasikan sama tim kita pakai handphone biasa, jadi agak jelek. Oke, lihat selangnya sampai putus kayak gitu kan. Jadi kalau kalian tanya, Mas, gimana tuh cara kita kontrol ya biar nggak kejadian seperti ini? Takutnya kan elektrikalnya tiba-tiba rusak. Misalkan rusak lagi di perjalanan. Nah, kita pun kalau untuk di bengkel ya, anak-anak bengkel pun memang kalau elektrikal itu memang nggak bisa ditebak kapan harus rusak, terus kondisinya sudah seperti apa. Jadi yang penting ini, karena ini posisinya pas di pinggir kap mesin, keseringan itu kenapa dia short. Bisa jadi kalau lagi detailing atau bersih-bersih mobil itu ada air yang masuk ke sini, entah cipratan atau tetesan masuk. Memang nggak hari itu errornya, tapi beberapa hari kemudian biasanya dia error, menjadi korosi. Nah, korosi itu yang menyebabkan short pada elemen atau PCB-nya ya, yang ada di dalam, yang hijau-hijau tuh PCB tuh. Itu yang bikin short. Terus berarti masih gambling dong cara perawatannya. Atau begini aja, kalau kalian nggak, tapi tetap agak repot ya sebenarnya kalau kita habis bersih-bersih ruang engine atau habis kehujanan, ya suruh driver lah itu lap-lap di sini aja nih area elektrikal ini. Atau kalau lagi ke bengkel, Mas,
semprotin dong box keringnya sekalian gitu. Takutnya ada air mengendap aja sih, ya kan. Jadi kan tetap kering dia, karena dia memang harus dan wajib kering. Nah, terus apalagi mas solusinya? Usahakan kondisi aki atau baterai itu tetap optimal, tetap maksimal gitu. Jadi ketika Anda sedang pergi keluar kota, nih mobil ditinggal di rumah, suruh orang rumah atau mbak-mbak yang di rumah atau tukang kebun kalian, tolong panasin, ajak muter aja kompleks sebentar gitu kan. Ya itu bisa, itu kan kalau kita bawa jalan itu dia pengisian main tuh untuk dari alternator ke aki, walaupun dipanasin juga main, tapi lebih optimal itu diajak jalan aja sebentar ke kompleks. Nah terus mobil ini udah beres semuanya, dilakukan pengerjaan. Sekarang gua mau test drive ke Sentul deh ya, untuk memastikan temperaturnya masih oke apa enggak. Kemarin sih sudah dites mekanik, tapi gua mau tes. Oke, ayo ikutin. Seperti biasa, sebelum mulai perjalanan, gua mau doa dulu, doa keselamatan dalam perjalanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya atau test drive-nya ini pulang pergi lancar, aman jaya. Kalau awal ini sih masih 75 derajat sih, masih kecil banget ini temperaturnya. Tapi nanti gua mau coba kick down di tol, terus bawanya agak kasar deh nanti. Laporan, kalau laporan teknisi sih sudah oke, cuma gua mau mastiin biar bener-bener pede pada saat gua serahkan ke ownernya. Kita lanjut dulu. Dan sejauh ini di tol aman-aman aja. Ini kita masih mode santai, mode slow ya, belum dikasarin. Temperatur lumayan di 87 derajat lah, anteng segitu, turun 86. Nanti sekarang gua mau tes agak kasar ya. Tes agak kasar itu kita mainnya manual ya. Dari 2, 3. Sengaja gua pakai gigi kasar, tujuannya kalau dia mau problem harusnya langsung muncul. Dikasarin pun paling tinggi 88, naik 1 derajat. Masih masuk kategori masih oke lah ini. Oke banget sih malahan kalau temperatur segini, karena normalnya itu biasanya kalau udah main di tol ini itu di angka 90, 92, terus 93, mentok-mentok 94 gitu. Terus kalau kita udah nanjak seperti di treknya Cipularang, itu biasanya paling tinggi banget ya, itu 105. Mainnya di 102, 105 itu paling tinggi. Itu kalau mobil normal. Walaupun di mobil ini sebetulnya kita itu pengennya turun setengah ya, untuk ngeratain lagi permukaan silinder headnya, biar nggak ada celah untuk udara masuk gitu. Karena kemarin itu udah beres semua, tapi kita ada kejanggalan di bagian selang radiatornya. Kita buka tutupnya, itu airnya itu masih ada buih, walaupun nggak ekstrim ya. Biasanya kalau airnya berbuih itu tetap ada kebocoran kompresi. Cuma setelah kita ajukan konsumen, dari beliaunya itu mau tes dulu, ya monggo nggak apa-apa. Nah, paling kita notif dipaitin dari awal. Nanti kalau ketemu dia panas lagi, operasi jalan, berarti itu udah harus turun gitu. Walaupun ini kita main mode santai, mode macet-macetan, ini kayak gini dia masih aman, 88 aja gitu. Gue lanjut lagi sampai ke lokasi finishnya ya, sambil macet-macetan nih.
Oke, selesai uji coba mobil setelah dilakukan beberapa pergantian pada uji sistem ya. Dan akhir test drive kita sekalian makan siang di Sate PSK yang di Sentul gitu kan. Dan secara keseluruhan mobil ini masih oke lah. Maksudnya temperaturnya juga belum ada yang aneh-aneh. Walaupun memang kemungkinan overheat lagi bisa terjadi kapan aja, karena kita belum bisa mobilin 100% udah siap banget di mobil karena belum dilakukan turun silinder head. Jadi hanya pertolongan pertama aja, seperti yang tadi itu ganti selang, ganti box listrik, ganti semua tek-tek yang dari plastik, kita ganti bodi yang berbahan CNC. Walaupun sekarang sudah oke. Jadi buat teman-teman ya, hal sekecil ini bisa berdampak menjadi masalah yang sangat besar, dan biaya yang tadinya kecil bisa menjadi besar. Itu bisa disebabkan karena faktor kurang rutinnya kita servis gitu, faktor kelalaian dalam perawatan, dan banyak lagi. Jadi buat teman-teman yang mau dicek mobilnya biar tetap prima, terus aman, maksimal pada saat dibawa berkendara, bawa aja ke 26 Motor yang ada di Bogor pusatnya, terus cabangnya itu ada di Bandung, terus kita opening soon di Medan. Terus buat teman-teman, bantu kita juga bagikan video ini atau info semua tentang 26 Motor yang mengulas otomotif tentang Chrysler Jeep Dodge ke teman-teman kalian, biar yang belum tahu jadi tahu. Bantu juga subscribe channel YouTube kita, komen, like, and share. Terus jangan lupa follow Instagramnya 26 Motor dan YouTube-nya 26 Motor. Oke teman-teman, everybody semua.